Shalom semua, selamat pagi. Sebelum kita memulai mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih karena kami masih diberi kesempatan buat mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu dan berkati kami supaya kami dapat memahami setiap firman yang terucapkan ya Bapak oleh hamba-Mu ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengikuti Yesus. Nah, kenapa sih harus mengikuti Yesus? Yang pertama, mengikuti Yesus adalah tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, pengalaman saya tentang mengikuti Yesus itu sangat ya bisa dibilang tidak terlalu gimana ya, pengalaman saya mengikuti Yesus itu sangat, menurut saya, bagi saya pengalaman mengikuti Yesus sangat berat buat saya, karena saya mesti meninggalkan teman-teman saya, meninggalkan keluarga saya dan sahabat saya. Dan pada waktu itu saya lahir dari orang tua yang berbeda agama, ayah Islam, ibu Kristen. Nah, waktu kecil saya tidak tahu apa itu Kristen, apa itu Yesus. Saya belum memahami. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman di lingkungan saya banyak yang mengajak saya untuk menjadi orang Muslim, karena menurut mereka orang Kristen itu sesat. Tapi keyakinan saya menolak ajakan mereka. Nah, setelah itu saya seperti biasa bermain dengan teman-teman saya. Dan ya, permasalahan ini tidak terulang lagi. Tapi di kemudian hari semakin bertambah besar, banyak yang mengajak saya untuk menjadi orang Muslim. Tapi saya juga menolak ajakan tersebut, dan saya memutuskan untuk menjadi orang Kristen. Alasannya karena ibu saya orang Kristen. Setelah itu saya mulai mengikuti acara-acara gereja seperti komsel, retreat, dan lain sebagainya. Dari situ saya mulai belajar tentang apa itu Kristen, apa itu Yesus, dan saya mulai mengubah cara pandang saya yang tadinya saya tidak mengenal Yesus. Akhirnya saya mulai bisa memahami Yesus itu siapa. Nah, dari sini banyak yang saya korbankan. Yang pertama, teman-teman saya. Saya mulai tidak bisa bermain sama mereka karena saya sibuk dengan kegiatan di gereja. Tapi di gereja saya diberikan teman yang baru, lingkungan yang baru, ajaran pemahaman yang baru. Nah, dari sini saya bersyukur karena saya mulai terbiasa mengikuti Yesus. Dan sampai akhirnya saya lulus SD, orang tua saya bingung mau nyekolahin saya. Tapi Tuhan tidak berhenti memberkati saya sampai situ.
ada orang tua teman saya memberikan informasi bahwa saya akan diberikan beasiswa sekolah di Surabaya. Nah, dari situ orang tua saya dan saya sepakat untuk ambil beasiswa itu. Tetapi saya juga mesti mengorbankan orang tua saya. Saya mesti meninggalkan ibu dan saudara-saudara saya, dan saya pergi ke Surabaya. Nah, sesampainya saya di Surabaya, saya diajar lagi lebih dalam lagi untuk mengenal Yesus. Nah, dari sini saya bersyukur akhirnya saya tidak jadi mengikuti keyakinan orang lain, tapi mengikuti kata hati saya, itu mengikuti Yesus. Nah, dari Yohanes tadi, Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang, "Akulah jalan." Jalan di sini berbicara tentang kemana kita akan pergi. Kita tidak akan pernah tahu tujuan hidup kita kalau kita nggak tanya Tuhan. Kenapa kita harus tanya Tuhan? Karena yang pertama, Tuhan tahu masa depan kita. Karena Tuhan yang merancang masa depan kita. Sebelum kita lahir pun Tuhan sudah pasangkan rencana buat masa depan kita. Rencana masa depan yang besar, penuh harapan. Contohnya seperti ini, Tuhan pernah berbicara kepada Nabi Yeremia di Yeremia 1 ayat 5. "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita. Dan sebelum kita keluar dari kandungan, Tuhan sudah menguduskan kita dari dosa-dosa. Habis itu, di sini Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dari situ kita belajar bahwa kita meyakini bahwa Tuhan sudah mempunyai rancangan yang besar buat kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan bilang kebenaran. Kebenaran berbicara tentang sikap. Sikap yang benar adalah ketika kita merespon masalah kita bukan dengan ego kita, tetapi sikap hati kita yang benar. Contohnya nih, pengalaman hidup saya sebelum saya pergi dari Surabaya ke Jakarta. Nah, pas itu saya lulus SMA dan saya kembali ke orang tua saya. Di hari pertama saya balik ke orang tua saya mau bilang bahwa saya akan pergi ke Jakarta, akan bekerja di sana sebagai barista. Nah, tetapi sebelum itu kakak saya sudah bilang ke orang tua saya terlebih dahulu bahwa kakak saya akan merantau ke Jakarta. Tapi ibu saya menolak. Karena kalau kakak saya kembali ke Cilacap, pasti kakak saya bakal mengikuti apa yang orang-orang sana yakini dan kerjakan. Nah, dari situ mulailah berbincang antara ibu saya dan kakak saya. Nah, dari sini saya mulai berpikir dan takut untuk menyampaikan pendapat saya kepada ibu saya. Setelah itu saya bertanya kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan,
membantu saya untuk menyampaikan apa yang mau saya sampaikan kepada orang tua saya, kepada ibu saya, supaya ibu saya paham apa yang saya maksud. Nah, dari situ saya datangi orang tua saya, bilang ke ibu saya bilangnya, Mah, aku dapat tawaran kerja di Jakarta jadi barista. Mama izinin nggak? Nah, dari situ ibu saya mengizinkan saya. Nah, disinilah saya mulai merasa lega karena mendapat izin tanpa berdebat. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya sampai di Jakarta dengan selamat, dan orang tua saya senang karena saya sudah tiba di Jakarta, dan orang tua saya berharap saya sehat-sehat. Nah, yang ketiga, Tuhan bilang Tuhan adalah hidup. Di sini hidup berbicara tentang masa yang akan datang atau masa depan. Bukan suatu kebetulan saya sharing di sini, tetapi mungkin ini juga merupakan rencana Tuhan buat teman-teman sekalian, tentang pengalaman saya. Mungkin ada yang pernah mengalami atau bingung tentang mengikuti Yesus. Nah, kita tidak akan bisa lari dari proses, tetapi kita bisa melewati proses itu dengan cara menghadapinya. Nah, proses saya waktu kerja di kafe pertama kali, saya dihadapkan dengan orang-orang yang maunya cepat, maunya rapi. Nah, dari sini saya ditekan sana sini sama orang pesannya banyak tapi yang layani sedikit, tapi orangnya nggak mau tahu. Nah, itu proses hidup sampai akhirnya seiring berjalannya waktu saya bisa menghadapi proses tersebut, saya bisa melewatinya. Dan proses selanjutnya saya mesti belajar latte art gitu. Nah, ketika waktu itu waktu belajar latte art, saya bingung mau gimana mulainya. Akhirnya saya cari-cari di YouTube gimana sih caranya buat latte art tanpa susu dan kopi. Akhirnya saya menemukan caranya pakai ampas kopi sama sabun. Nah, dari situ saya mulai coba buat latte art yang tadinya nggak ada bentuk sampai mulai kebentuk sedikit-sedikit, dan akhirnya saya dapat berkat untuk belajar buat latte art. Nah, dari situ saya perhatikan sungguh-sungguh apa yang baristanya sampaikan, apa yang baristanya contohin, saya perhatikan. Dan akhirnya setelah pulang dari les tersebut, saya praktekkan dan jadi hasilnya lumayan. Karena masih perlu belajar, nggak bisa satu kali jadi. Nah, dari situ mungkin proses menurut kita masalah, tapi sebenarnya bukan masalah, tetapi pembelajaran. Tuhan pengen kita belajar menghadapi proses, bukan lari dari proses. Mungkin proses yang kita lewati sekarang berat menurut kita, tapi Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Maka dari itu, marilah kita jangan lari dari proses,
tetapi hadapi proses dengan cara berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan baik-baik, gimana saya harus menghadapi proses ini. Karena bukan suatu kebetulan kita mendapatkan proses dari Tuhan. Karena sekali lagi, proses, kita nggak bisa lari dari proses. Kita harus menghadapi proses itu. Kalau kita lari dari proses, proses akan mengejar kita kemanapun kita pergi. Seperti itu. Sekian dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pembelajaran buat kami semua yang ada di tempat ini. Berkati kami supaya kami bisa mengikuti Yesus sesuai yang Tuhan harapkan ya Bapak. Terima kasih. Dan kami percaya Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup ya Bapak. Pimpin kami, pimpin setiap langkah kami, dan tindakan kami ya Bapak, supaya tidak keluar dari jalan-jalan-Mu ya Bapak. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.